Halo Bunda, di sini saya akan membahas tentang menyusui pada saat hamil dan juga tandem nursing. Apa itu? Ya, kita akan bahas nanti. Nah, kita tahu Bunda, masa pandemi ini banyak ibu-ibu yang hamil tanpa direncanakan ya, karena panjangnya waktu bekerja dari rumah, semuanya dari rumah, semua satu keluarga di rumah, jadi berkumpul bersama suami ya, full time gitu tentunya, sehingga banyak ibu-ibu yang tidak direncanakan itu hamil, dan sekarang memang kejadian angka kehamilan itu tinggi, padahal di situ ada juga bayi kita, atau kita masih punya bayi yang masih menyusui. Nah, bagaimana caranya, kita akan bahas di sini tentang tips kita menyusui manakala kita juga hamil di sini ya. Nah, ini seru sekali Bunda. Dan juga nanti tandem nursing. Kalau tandem nursing itu yaitu menyusui adik sekaligus kakaknya. Jadi kita menyusui dua anak, bukan dua anak kembar, tapi adik dan kakak yang berbeda usianya. Nah, di sini karena banyaknya ibu hamil yang sebenarnya masih memiliki bayi yang harus diberikan ASI eksklusif, banyak sekali mitos-mitos yang ada di masyarakat. Yang pertama, banyak yang mengatakan mitos itu kalau menyusui pada saat hamil, si kakak bisa keracunan ASI karena ASInya bisa menjadi racun bagi si kakak karena hormon kehamilannya. Nah, itu hanya mitos dan itu tidak benar. Kemudian ada juga mitos yang mengakibatkan bunda-bunda yang akhirnya tidak menyusui kakaknya padahal masih membutuhkan ASI, itu karena nanti saat lahir adiknya akan tidak mendapatkan ASI fresh atau dikatakan ASInya basi. Nah, hal itu juga tidak benar, karena ASI nggak ada yang basi ya Bunda ya, kecuali ASI perah itu basi bisa terjadi, tapi kalau ASI memang dari payudara kita langsung, itu tidak ada yang basi. Nah, itu tadi adalah mitos-mitos Bunda. Nah, sebenarnya ini dianjurkan juga untuk menyusui pada saat kehamilan karena ada keuntungannya. Yang pertama, untuk si kakak. Si kakak di sini dia akan lebih mendapatkan ASI sesuai kebutuhannya. Ya, jadi meskipun hamil tidak apa-apa, tidak masalah untuk diberikan ASInya untuk si kakak, sehingga si kakak juga akan tetap membutuhkan atau ASInya terpenuhi. Terus kemudian yang kedua, ini untuk mempersiapkan si kakak karena dia kan mau punya adik, jadi nggak langsung dilepas gitu aja untuk menyusuinya, karena nanti ini akan menyebabkan sibling rivalry. Apa itu sibling rivalry? Jadi sibling rivalry itu adalah kecemburuan si kakak karena secara tiba-tiba akan ada adiknya dan kakaknya belum siap. Nah, ini akan mengakibatkan kecemburuan terhadap adiknya nanti, dan ini juga tidak bagus untuk perkembangan si kakak dan si adiknya nanti. Nah, kan keuntungannya ada juga kan Bunda, kita menyusui pada saat kehamilan. Tetapi di sini ada yang harus atau yang perlu kita perhatikan dalam menyusui selama kehamilan. Kita tahu salah satu hormon yang keluar pada saat menyusui itu adalah hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin itu padahal juga dihindari pada saat kehamilan, karena pada saat kehamilan hormon oksitosin itu akan menyebabkan kontraksi. Nah, itu sehingga di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan bagi bunda-bunda yang hamil tetapi masih harus menyusui si kakak. Yang pertama, dipastikan bahwa tidak ada riwayat keguguran atau abortus sebelumnya. Itu Bunda, karena ini penting sekali yang kaitannya dengan kontraksi pada saat menyusui tadi. Terus yang kedua, yaitu tidak ada riwayat perdarahan pada hamil sebelumnya atau hamil ini, ataupun sampai kehamilannya itu bed rest total. Jadi bunda-bunda yang
setiap hamil itu sampai bed rest total, terus kemudian ada perdarahan, riwayat seperti itu memang hendaknya dihindari untuk itu. Terus kemudian juga ada riwayat persalinan prematur atau imatur atau persalinan kurang bulan. Nah, itu juga sebaiknya untuk dihindari, untuk nantinya dikonsultasikan itu kepada tenaga kesehatan. Terus harus dipastikan bahwa kehamilan yang berjalan sekarang itu hamilnya benar-benar sehat, tidak beresiko. Karena banyak yang beresiko tinggi kan Bunda, karena kehamilan seperti yang ada riwayat tadi, dan banyak risiko-risiko kehamilan yang lain. Tapi di sini pastikan bahwa kehamilan itu sehat dan bukan dari ibu-ibu yang berisiko tinggi terhadap kehamilan. Terus kemudian tetap berkonsultasi kepada bidan, konselor ASI ataupun dokter untuk melaksanakan menyusui pada saat kehamilan ini. Sehingga kalau ada apa-apa nanti bisa langsung konsultasi. Itu. Dan juga perhatikan Bunda asupan gizi Bunda. Karena apa? Asupan gizi Bunda ini kan harus menyusui kakaknya, yang kemudian harus memenuhi gizi untuk kehamilannya, sehingga makannya juga harus dijaga, gizi, minum, semuanya harus dijaga. Dan apabila terjadi kontraksi pada saat trimester pertama atau 3 bulan pertama pada saat kehamilan, kontraksi yang intens, itu sebaiknya hentikan menyusuinya dulu, kemudian segera konsultasikan kepada tenaga kesehatan atau bidan ataupun dokter ya. Terus kalau si kakak ini sudah mulai MPASI yang berarti 6 bulan ke atas, sebaiknya optimalkan pemberian MPASI. Karena apa Bunda? Karena pada trimester 2 di sini produksi ASI itu dalam tubuh kita di ibu hamil trimester 2 itu sudah mulai mempersiapkan untuk kolostrum, sehingga komposisi ASI ataupun jumlah ASInya kemungkinan itu juga akan berkurang. Nah, sehingga di sini itu kita lebih optimalkan juga untuk MPASI-nya untuk mengantisipasi si kakak itu kekurangan ASI atau nutrisi dari yang lain. Tuh. Tapi Bunda juga jangan khawatir, meskipun produksi trimester 2 itu persiapan menjadi kolostrum di sini, bukan berarti adiknya nanti tidak akan mendapatkan kolostrum karena diminum si kakak ya. Karena apa? Itu hanya persiapan ya, sehingga mempengaruhi dari jumlah ASI-nya. Tetapi untuk kualitas kolostrum yang sebenarnya itu adalah keluarnya setelah Bunda bersalin atau pada masa nifas di awal-awal setelah bayi lahir. Itu kolostrum yang sebenarnya. Sehingga jangan khawatir adiknya nanti tidak akan mendapatkan kolostrum. Itu tidak ada. Jadi adik akan tetap mendapatkan kolostrum meskipun si kakak itu juga menyusui. Itu Bunda, jadi itu adalah beberapa tips yang harus kita perhatikan pada saat kita menyusui dalam kondisi kita hamil. Nah, setelah itu bayi kita lahir. Nah, di sini harus menyusui si kakak dan si bayi kita. Nah, itu namanya tandem nursing. Jadi kita menyusui kakak dan adik secara bersamaan. Hal itu juga dianjurkan atau boleh saja dilakukan karena di sini banyak juga manfaatnya. Yang pertama, bagi kakak manfaatnya jelas, si kakak akhirnya akan mendapatkan ASI selama 2 tahun dan tidak terganggu dengan adanya adik yang lahir gitu. Karena biasanya yang terjadi itu kalau sudah hamil, ya udah biasanya kakaknya langsung dihentikan ya untuk ASI-nya, ataupun sudah lahir kemudian kakaknya juga ya udah akhirnya dia nggak minum ASI-nya. Nah, ini kan kebutuhan ASI-nya si kakak jadi terganggu. Nah, hal ini bisa dilakukan, tetap dilakukan pemberian ASI-nya si kakak meskipun adiknya lahir. Karena apa? Tadi Bunda tetap sibling ya atau kecemburuan. Ini menghindari kecemburuan, dan keuntungan lainnya juga di sini ternyata kita kan pada awal-awal menyusui biasanya ada payudara
penuh, bengkak, terus ada sumbatan ASI. Ternyata si kakak ini bisa membantu, dari hisapan kakak ini bisa membantu untuk mencegah adanya payudara penuh ataupun saluran ASINya yang tersumbat. Dan juga selain itu manfaatnya si kakak bisa tetap terpenuhi ASINya sampai 2 tahun. Jadi ASI tetap terpenuhi. Nah, di sini Bunda jangan khawatir nanti kalau wah ini buat bayi dan si kakak nanti bayinya jadi kurang, kakaknya yang kelebihan. Asalkan Bunda memperhatikan asupan nutrisi ya, baik tadi masa hamil dengan menyusui dan juga masa tandem nursing ini, itu tidak akan menjadi masalah. Bunda harus ingat teorinya, semakin payudara kita itu dikosongkan, payudara kita akan memproduksi banyak ASI, lebih banyak ASI lagi. Sehingga Bunda tidak perlu khawatir lagi kalau si bayi itu akan kekurangan ASI. Nah, yang harus diperhatikan yang pertama, Bunda tahu kalau bayi baru lahir itu kan masih belajar, nggak seperti kakaknya yang sudah pintar untuk menyusu. Nah, pastikan posisi dan perlekatan dulu bagi si adik itu nyaman dan tepat dulu menyusui pada payudara kita. Setelah si bayi atau si adik menyusu dengan posisi dan perlekatan yang tepat serta nyaman, baru ajaklah si kakak untuk ikut bergabung menyusu di sini, sehingga si kakak dan si adik bisa menyusu bersamaan. Terus yang kedua, perhatikan komunikasi kepada si kakak. Jadi selalu komunikasikan si kakak, karena yang tadinya si kakak itu menyusu sendiri, di sini ada adiknya yang ikut menyusu, sehingga kita harus berkomunikasi si kakak dengan si kakak apa arti berbagi, bersaudara itu, sehingga bersama-sama bisa bersama-sama dengan adiknya. Itu ya Bunda. Dan selanjutnya yang ketiga, ingat tadi Bunda, nutrisi. Minum Bunda juga harus lebih banyak, makannya sedikit tapi sering juga harus lebih banyak, dan juga perhatikan komposisi nutrisi. Nah, itu adalah tips bagaimana kita harus menyusui pada saat kita hamil dan juga pada saat kita memiliki bayi Bunda.